Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Mardianto Jiwandono dari Prodi IF 3A Unibi Bandung. Di sini saya akan mereview film yang sudah cukup lama. Film ini dirilis tahun 2006. Dari film ini banyak ilmu yang didapat dan motivasi kita setelah menonton film ini. Film ini berjudul The Pursuit of Happiness, di mana film biografi yang terinspirasi dari kisah nyata, dan naskah film ini ditulis berdasarkan buku karya Chris Gardner yang berjudul The Pursuit of Happiness. Dan film ini disutradarai oleh Gabriel Lucchino dan diproduseri oleh Steve Kish, James Lazar, Todd Black, Jason Blumenthal, dan Will Smith. Dan dibintangi oleh Will Smith sendiri, Jaden Smith, Tandy Newton. Yang pasti kalian akan menemukan banyak pembelajaran kehidupan pada film ini. Film ini bercerita mengenai sebuah keluarga kecil yang sederhana. Chris Gardner dan Linda merupakan sepasang suami istri yang mempunyai anak bernama Christopher, yang tinggal di sebuah kota kecil sederhana. Keluarga ini menghabiskan tabungannya untuk membeli sebuah mesin yang dianggapnya sangat revolusioner, yaitu mesin pemindai kepadatan tulang. Mereka hidup dengan mengandalkan penjualan dari mesin tersebut. Tetapi waktu itu keadaan tidak seperti yang mereka impikan. Chris tidak bisa menjual alat tersebut akhir-akhir itu. Di sini mulailah terjadi konflik keluarga yang didasarkan dari ekonomi yang kurang baik. Pada puncak konflik tersebut, ia bangkrut karena masalah pajak dan Linda meninggalkan Chris dan anaknya Christopher. Bahkan bisa disebut ia sebagai tunawisma karena ia sudah tidak memiliki apapun kecuali anaknya Christopher. Film ini bercerita tentang bagaimana Chris berusaha mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya, yaitu sebagai pialang saham, dan membangun reputasinya sampai ia berhasil lulus interview di perusahaan yang dia inginkan. Tetapi dalam proses pencapaiannya tidak semudah yang dikira. Banyak hal yang dilalui dan dikorbankan. Chris di sini mengajarkan kita mencari kebahagiaan walaupun bentuk kecil dan terus berlari mengejarnya untuk mencapainya. Ada salah satu percakapan dari Chris untuk anaknya, untuk jangan pernah sampai orang lain menyebut atau menganggap bahwa anak itu tidak berguna walaupun itu ayahnya sendiri yang mengatakannya. Dan terus buktikan bahwa kau berguna. Dari sini kita dapat satu pembelajaran bahwa membandingkan diri sendiri itu penting, dan motivasi bahwa semua orang itu berguna dan tidak ada yang tidak berguna. Hanya saja tiap orang punya keahliannya masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Kenapa membandingkan diri sendiri itu penting? Supaya kita itu percaya dan memiliki skill. Tentu dalam suatu pekerjaan membandingkan diri sendiri itu penting agar kita dianggap kompeten di perusahaan. Dalam bidang bisnis juga penting sehingga rekan bisnis bisa mempercayakan proyeknya untuk bekerjasama dengan kita. Hal yang membuat saya kagum adalah saat Chris membangun reputasinya diri. Dia tidak pernah sedikit pun memberitahu masalah hidupnya yang ia alami kepada orang lain. Selalu menunjukkan bahwa ia baik-baik saja dan selalu mencari solusi atas masalahnya. Chris merupakan orang yang gigih, cerdas, dan mempunyai kemampuan untuk belajar yang tinggi. Hal ini terlihat saat ia melakukan pendidikan selama 6 bulan tanpa digaji untuk mencapai impiannya menjadi pialang saham. Selama waktu itu, ia harus mengatur waktu antara mengurus anaknya, menjual barang dagangannya yang berguna untuk hidup selama 6 bulan, dan belajar perusahaan yang menawarkan pendidikan calon pialang saham, serta mencari pelanggan untuk perusahaan tersebut. Ia juga dituntut menyelesaikan tugasnya dengan cepat supaya dapat tinggal di panti tunawisma yang ia dapat secara siapa yang duluan ia bisa tinggal di tempat itu. Dalam hal ini, Chris dituntut menjadi orang yang super disiplin, dan juga Chris sangat menghargai waktu. Dia rela menahan minum dan menyimpan gagang teleponnya, dan juga kegigihannya dalam memberikan kepercayaan kepada kliennya. Dan juga saat waktu terpuruknya, ia tetap tidak memperlihatkan masalah hidupnya. Pada saat uangnya dipinjam $5 untuk bayar taksi, ia
sempat ragu karena uang yang dimiliki sangatlah sedikit, sekitar $21 dalam tabungannya. Saat ia harus membawa barang karena sudah diusir dari kontrakannya, ia tetap menutupi semuanya. Saat ia meminta uang $14 pada temannya, tetapi temannya menganggap ia ada hutang karena untuk biaya pindah Chris, bisa dibilang sudah tidak memiliki harta banyak yang dikorbankan. Ditinggalkan istri, juga teman, untungnya anak setia dalam selalu memotivasinya untuk tidak menyerah. Padahal ia harus menjadi tunawisma hingga tidur di toilet umum di kereta bawah tanah. Menjadi orang yang humble, selalu bertanya, merupakan pembelajaran selanjutnya yang aku dapatkan. Bagaimana ia dapat mencari relasi sebanyak-banyaknya, selalu mengucapkan terima kasih atas sesuatu yang ia dapatkan walaupun itu kecil. Ia juga tak sungkan untuk meminta maaf ketika ia bersalah terhadap siapapun untuk memperbaiki reputasinya. Banyak belajar sebisa mungkin menyelesaikan suatu itu dengan sempurna dan terbaik. Tidak memikirkan pandangan orang yang menilainya secara negatif, tetapi berusaha bagaimanapun pandangannya orang terhadap kita dapat positif. Ia merupakan orang yang optimis akan suatu hal. Ia bahwa bisa menjalanannya dengan menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan kerjasama tim. Ketika ia tidak tahu jawaban atas suatu pertanyaan, ia akan menjawab tidak tahu. Meskipun pada awalnya ia direndahkan dan tidak dihargai, menurutku itu adalah proses ia menuju kebahagiaan. Pada saat interview untuk pendidikan 6 bulan, Chris penampilannya apa adanya dan jujur dengan apapun yang lalui. Tapi menurut saya Chris ini cerdas dan realistis. Yang mampu memberikan kepercayaannya hingga lawan bicaranya tidak akan ragu dengannya. Ada suatu percakapan anaknya terhadap Chris tentang seorang yang tenggelam, lalu dia tinggal kapal, seorang dalam kapal menawarkan untuk ditolong, tetapi orang itu menolaknya dan percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Lalu kapal kedua datang dan melakukan hal yang sama, tetapi ia tetap menolaknya dengan alasan yang sama, hingga akhirnya ia tenggelam. Dari sini kita dapat pembelajaran bahwa percaya dengan pertolongan Tuhan itu benar, tapi jika kita tidak berusaha, sama saja bohong. Kita pun harus pintar dalam mengelola peluang. Dalam cerita dari anaknya Chris bahwa Tuhan telah memberi peluang untuk selamat, tapi ia mengabaikannya dan hanya pasrah dengan kepercayaan tanpa melakukan apapun. Setelah semua kerja kerasnya selama 6 bulan, akhirnya ia berhasil terpilih bekerja dan memulai karirnya di Dean Witter. Kemudian ia berhasil mendirikan perusahaan jasa layanan keuangan sendiri yang ia beri nama Gardner Ridge dan menjadi multimiliarder dan dermawan, membangun panti tunawisma, dan mengingat ia pernah mengalami hal tersebut. Satu pembicaraan pada film ini, Chris mengatakan beberapa hal cukup mengasihkan saat pertama kali melakukannya, tapi selanjutnya tidak lagi. Disiplin itu belajar untuk tidak mudah menyerah, karena memang segala hal diawali pasti berat, tapi kita jangan untuk menyerah, apalagi mengharapkan suatu keberhasilan yang instan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.